Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal saudara ya. Kita mengucap syukur saudara ya, Natal tahun kemarin saudara ya. Kita masih sedikit ada pandemi saudara. Tapi sekarang saudara Bapak Presiden kita sudah mengumumkan bahwa kita boleh lagi saudara. Tidak ada pembatasan, tidak ada PPKM lagi. Dan hari ini saudara, minggu terakhir masih ada jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Saya percaya saudara ya. Saya teringat tadi waktu duduk di sana, dulu waktu saya sekolah minggu kecil saudara ya. Setiap Natal saudara, selalu saudara dilihat jadwal kehadiran anak-anak sekolah minggu yang setiap minggu hadir saudara ya. Tidak pernah bolos, itu dapat hadiah dari guru sekolah minggu. Saya percaya saudara di minggu terakhir ini ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang masih mau datang pagi dan sore. Masih mau mengutamakan hari Sabat. Saya percaya di tahun 2022 Tuhan akan berikan kado buat saudara dan saya saudara. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan saudara ya. Yang saya berikan judul mengenai Lampin dan Yusuf. Saudara, Yusuf ini bapaknya Tuhan Yesus saudara. Itu jarang dikhotbahkan saudara. Yang sering dikhotbahkan itu adalah Maria saudara ya. Istrinya, ibu Yesus saudara. Tapi kita juga tidak boleh lupa saudara, peran Bapak itu begitu penting saudara. Tuhan Yesus bisa sampai dari bayi, sampai remaja, sampai besar itu tidak luput dari perannya Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus saudara. Mari saudara kita buka di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Saya akan tunggu semua bisa membukanya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, firman ini sudah disampaikan oleh malaikat saudara. Dan malaikat itu bersama dengan bala tentara surga. Saudara, ada hal yang menarik di sini saudara ya. Ada beberapa gembala. Gembala ini bahkan tidak disebutkan namanya. Ditemui oleh malaikat, ditemui oleh bala tentara surga. Dan bukan hanya ditemui saudara, gembala-gembala ini yang tidak disebutkan namanya, mereka bukan hanya ditemui oleh malaikat dan bala tentara surga, tetapi mereka mendapatkan sebuah berita yang penting saudara. Berita kesukaan yang tidak semua orang mendapatkan. Saudara, saya renung-renungkan saudara. Ketika malaikat ini berbicara kepada gembala ini, ada berita kesukaan besar. Raja damai telah lahir. Saudara, tidak semua orang mendapatkan berita pertama kali. Penting sekali sebuah berita pertama kali disampaikan saudara. Saudara, contoh saudara, kalau saya menyampaikan berita, Bapak Ibu Saudara, besok dolar itu naik menyentuh angka sampai 1.000. Yang hadir ini duluan dengar saudara. Pasti pulang-pulang beli dolar, besok sudah untung 1.000. Karena dengar duluan saudara. Dulu ingat waktu zamannya COVID mengenai masker saudara. Ada orang-orang yang tahu bahwa masker ini nanti akan jadi harganya tinggi. Berapa banyak orang mengumpulkan dulu. Orang yang mendengar berita dahulu ini saudara, ini pasti mendapatkan kesukaan yang besar. Dan anehnya yang mendapat berita ini adalah gembala. Kenapa bukan raja? Kenapa bukan nabi? Kenapa bukan imam? Kenapa bukan orang-orang Farisi, orang-orang punya kedudukan? Tapi gembala, saudara. Dan gembalanya ini bukan sembarang gembala, saudara. Gembala ini adalah gembala yang sedang bekerja. Sedang menggembalakan domba dan menggembalakan dombanya tidak tanggung-tanggung, saudara. Menggembalakan domba di waktu malam. Ingat saudara, pada waktu itu suhunya itu dingin di bulan-bulan Desember, saudara. Bethlehem itu suhunya dingin. Saya cek itu 4 sampai 5 sampai 6 derajat.
Di tengah suhu yang dingin, di tengah malam semua orang tidur. Ada beberapa orang gembala yang masih bekerja, masih melakukan pekerjaannya. Dan tiba-tiba saudara, malaikat itu datang. Bala tentara surga itu datang. Saudara, apa pesan yang bagian pertama ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Saudara, ketika kita tetap bekerja, melayani Tuhan, biarpun situasinya dingin, biarpun kadang, waduh bosan ya, ibadah ini bosan ya. Biarpun saudara kondisinya malam, semua orang serba tidur, semua orang jalannya sudah mendekati dunia, hidupnya sudah mendekati dunia, kenikmatan dunia, tetapi masih ada orang-orang yang mau bangun, mau bayar harga, mau pikul salib, mau tetap melayani. Orang-orang ini yang jadi prioritas akan ditemui oleh malaikat, akan disertai bala tentara surga, dan akan selalu mendapatkan hikmat dan berita pertama kali. Dan itu adalah gembala. Bukan sembarang gembala, saudara. Bukan gembala papan atas. Saudara, hari-hari ini saudara ada banyak kategori pendeta papan atas, pendeta papan bawah, pendeta di balik papan, saudara. Saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi di sini saudara, gembala-gembala ini mungkin orang-orang yang sederhana. Di saat semua gembala tidur, dia masih mau menggembalakan, dia masih mau bekerja di ladangnya Tuhan. Masih tetap melanjutkan apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Biarpun situasinya sulit, biarpun situasinya tidak enak saudara. Tapi dia tetap masih mau bekerja. Justru malaikat dan bala tentara surga menghampiri gembala-gembala itu. Menyampaikan sebuah berita yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat urgent yang tidak semua orang mendapatkan berita itu. Apa beritanya? Hari ini ada seorang juru selamat, ada seorang raja itu lahir. Dan dikatakan apa saudara? Tandanya, lah ini saudara. Tandanya ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, pagi hari ini kita akan cuma belajar dua hal mengenai Lampin dan Yusuf. Saudara, apa hubungannya Lampin dengan Yusuf ini? Saudara, ada yang mengkhotbahkan bahwa Lampin ini adalah kain kafan, saudara. Waduh, apa hubungannya? Lampin, kain yang kemarin kita sedikit dengar, saudara ya, kain bekas, kain kotor, saudara. Hubungannya dengan Yusuf ini apa? Ternyata saudara, Lampin dengan Yusuf ini berhubungan erat sekali. Jadi saya berharap kita semua, saudara tidak lama kok firman ini, paling 50 menit, paling banter 1 jam saudara. Saya berdoa supaya firman ini bisa masuk, karena ini bisa, ketika kita dengar saudara, kita mengerti, kita akan mendapatkan berkat luar biasa. Saudara, dikatakan di sini, dan inilah tandanya bagimu. Saudara, tanda di sini dalam bahasa aslinya adalah semeion, yang artinya adalah miracle. Ada sebuah keajaiban, ada sebuah mukjizat. Saudara, tandanya bagimu, ditemui seorang bayi yang memakai lampin. Saudara, tanda di sini itu adalah cap ajaib. Tanda di sini itu adalah isyarat ilahi. Tanda di sini adalah petunjuk surgawi. Tanda, apa maksudnya tanda? Tanda itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan atau mengisyaratkan kepada sesuatu yang lain. Dengan tanda ini, saudara, menggiring kepada Yesus. Dengan tanda ini menggiring, mendekatkan sesuatu, entah itu barang, entah itu manusia, entah itu jiwa, siapapun untuk mendekat kepada Yesus dengan tanda ini. Saudara, begitu penting sebuah tanda. Setelah, kalau saudara melihat pelangi, saudara, itu sebuah tanda, sebuah busur yang Tuhan sudah ngomong. Nanti tidak akan pernah ada zamannya Nuh, air bah seperti zamannya Nuh. Aku berikan tanda. Saudara lihat kilat, itu tandanya akan ada. Guntur, saudara. Saudara lihat awan gelap, itu tandanya akan ada hujan. Penting sekali kita mengenali sebuah tanda, saudara. Tanda-tanda dalam kehidupan kita harus tahu, saudara. Wih, seperti Bapak Gembala, kok tiba-tiba orang ini miskol? Kok tiba-tiba hari ini saya bertemu dengan orang ini ya? Kok tiba-tiba hari ini saya mendengar ini, saudara? Saudara, tanda-tanda ini kita harus peka, saudara. Apalagi tanda-tanda zaman.
Saudara, kita buka di dalam Matius 16 ayat yang ketiga, saudara. Tuhan Yesus menegur kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara kepada mereka di dalam Matius 16 ayat yang ketiga. Pada pagi hari langit merah dan redup, kamu berkata, oh ini hari yang buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda zaman tidak. Biarlah pagi hari ini kita semua, saudara, yang datang mendengar firman, kita tahu tanda-tanda zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ada bangsa melawan bangsa, ada gempa bumi, ada banjir, ada segala macam kekacauan alam, saudara. Itu semua sudah ditulis, kesusahan, kelaparan, saudara. Anak tidak menghormati orang tuanya, ada perselingkuhan di sana sini. Ada ketidakkudusan di sana sini, ada kenajisan, semakin tambah lama semakin dilegalkan, saudara. LGBT, ada negara-negara yang melegalkan, ada negara yang melegalkan boleh menghisap marijuana, boleh menghisap ganja, saudara, di sana. Saudara, kita harus kenal tanda-tanda zamannya supaya nanti kita ini tidak terhilang. Kalau semakin hari hidup kita ini kita buat hanya sekedar pokoknya saya bekerja, pokoknya saya ini hidup enak, saya diberkati sudah cukup. Rohani urusan yang ke belakang. Saudara, semua itu nanti tidak kita bawa. Yang kita bawa itu adalah perbuatan kita, uang kita, rumah kita, mobil kita, tabungan kita, titel kita, sekolah kita itu tidak laku di surga sana. Yang laku apa? Perbuatan kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Maka itu sudah penting sekali kita mengenali sebuah tanda, sebuah semeion. Dan apa yang dijadikan tanda itu tadi adalah lampin. Dikatakan, saudara, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang baby, seorang bayi. Saudara, bayi itu punya kemampuan intelektual enggak? Belum. Bayi itu punya kepintaran enggak? Belum. Bayi itu menguntungkan atau merepotkan? Masih merepotkan, saudara. Bayi itu belum bisa apa-apa, bisanya cuma nangis, minta susu, minta dilayani. Diajak ngomong belum bisa. Tapi anehnya Tuhan Yesus penguasa alam semesta ini, Raja Damai ini mau jadi bayi yang tidak punya kepintaran apa-apa. Dan ketika saya renungkan mengenai bayi Yesus, saudara ini, Tuhan kasih sesuatu yang lain. Waktu manusia pertama kali datang ke bumi ini, Tuhan siapkan Taman Eden. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan siapkan pakaian dari kulit binatang. Tapi waktu Tuhan datang ke dunia, tidak ada satu manusia pun yang menyiapkan seperti Taman Eden. Itu tandanya apa? Tuhan itu memberikan yang terbaik daripada yang manusia berikan. Tuhan itu siapkan yang terbaik daripada yang manusia siapkan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan memberi, menyiapkan yang terbaik buat kita, kenapa kita masih mengandalkan manusia? Kenapa kita masih berharap kepada manusia? Kenapa kita masih menggantungkan hidup kita, pekerjaan kita, berkat kita kepada manusia? Padahal kita tahu Tuhan itu memberikan yang terbaik. Taman Eden sudah disiapkan semua, bukan kosong loh, saudara. Manusia diciptakan pertama kali bukan ini ya benihnya. Kamu tanam sendiri, kamu airi sendiri, kamu pupuk sendiri. Yang penting aku sudah berikan lahannya, aku sudah berikan benihnya, kamu kerjau. Enggak loh, saudara. Tuhan sudah siapkan tamannya. Dan di dalam taman sudah siapkan pohonnya yang cuma tinggal makan tok. Sudah. Kamu tinggal makan, habis itu kamu pelihara. Apa tidak begitu baik Tuhan kita? Karena itu saudara, kita jangan mengandalkan manusia. Jangan bergantung berharap kepada manusia. Manusia siapapun tidak ada yang sempurna.
Kalau saudara melihat manusia pasti kecewa. Ke gereja lihat manusia pasti kecewa. Dimanapun gereja sama, saudara. Kalau kita melihat manusia pasti kita akan undur. Karena tidak ada yang sempurna manusia. Karena itu kita harus lihat Yesus. Bagaimana caranya lihat Yesus? Kita perdalam, kita sering baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini adalah pribadinya Yesus. Cerita tentang Yesus, karakternya Yesus, hatinya Yesus, hikmatnya Yesus, saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 ayat ke-8 tuh. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas janjinya. Dia tidak akan menikmati panas terik. Dia tetap bisa bertahan di tahun-tahun yang kering. Dan yang penting saudara. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan pekerjaannya. Oh enggak apa-apa sekarang aman, pekerjaanku sudah banyak, penghasilanku sudah besar, aku punya kenalan orang ini. Saudara jangan sekali-kali kita punya pikiran, kita punya hati seperti itu. Saudara. Karena itu bisa hilang dalam sekejap kalau kita mengandalkan manusia. Dan dikatakan di sini saudara, tandanya akan bertemu dengan seorang bayi yang dibungkus lampin. Saudara, lampin ini bahasa aslinya adalah sparganon, saudara. Sparganon itu artinya apa, saudara? Sparganon itu adalah kain yang kotor, kain yang robek, kain yang bekas, kain yang buangan. Saudara, ini lampin ini adalah sebuah kain bekas untuk pembungkus pembersih dari domba-domba yang dilahirkan di Migdal Eder ini. Saudara, saya pernah menyampaikan bahwa Migdal Eder ini adalah sebuah kandang domba khusus, saudara. Untuk domba-domba pilihan, untuk dipersembahkan pada 1 tahun sekali. Dijaga, dipelihara di situ. Dan ketika bayi domba ini lahir, ada sebuah kain membungkus dia, membersihkan dia. Bekasnya itu sudah setelah selesai, dibuanglah di situ. Dan kain buangan ini, anehnya, saudara, dipakai untuk membedong. Saudara, ketika ada bayi yang lahir, pasti saudara, saya sama mertua saya disuruh siapkan sebuah kain untuk membedong bayi ini. Lihat saudara, ada sebuah lampin untuk membedong bayi Yesus, untuk menutupi, untuk menyelimuti bayi Yesus. Tapi kainnya ini adalah lampin. Kainnya ini adalah kain yang kotor, kain ini adalah kain yang bekas. Pesan Tuhannya saudara, Yesus itu mau loh, hidupnya dirinya dibalut, diselimuti dengan yang bekas, dengan yang kotor. Saudara, apa pesan yang Tuhan mau sampaikan pada kita semua pada hari ini? Tuhan Yesus datang. Dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin hari ini ada yang kita bekas peminum, bekas penipu, bekas pezina, bekas penjudi, bekas perampok, bekas selingkuh, bekas penipu, bekas mari ngemplang uangnya orang, bekas perempuan nakal, bekas apapun saudara. Datang kepada Tuhan. Dia mau. Ada berapa banyak orang, wah aku ini kotor. Aku tidak layak. Kadang saudara, ada beberapa oknum-oknum tertentu yang menakut, wah kamu ini kotor, tidak layak. Mungkin bekas LGBT, bekas homoseksual, bekas transgender, saudara. Aku ini bekas. Aku ini kotor. Aku sudah melakukan perzinahan, aku sudah melakukan okultisme, aku sudah kedukun, aku sudah ke paranormal, sudah rusak hidupku. Tuhan mau membedong dirinya dengan lampin ini. Kain yang sudah rusak, kain yang bekas, kain yang robek. Waduh, rumah tanggaku sudah robek habis-habisan. Hubunganku suami dengan istri sudah robek. Orang tua dengan anak sudah robek. Saudara dengan saudara sudah robek semuanya. Pagi hari ini, kalau mungkin ada bagian-bagian yang rusak, yang robek, yang bekas. Saudara, ada tangan Tuhan yang terbuka, mari datang kepadaku. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku ini lampin. Tuhan aku ini bekas. Saudara, tidak ada daripada kita yang sempurna. Saya pun masih belum sempurna. Masih banyak salah yang harus diperbaiki, masih hidup
Jatuh bangun saudara, kadang bisa marah. Saudara. Kadang bisa, waduh iya ya kok saya bicara begitu ya. Waduh iya ya kok hati saya tadi begitu ya. Saudara, tidak ada yang sempurna. Aduh Tuhan, aku bekas pendosa. Jangan berpikir, waduh aku ini sudah dosa, sudah tidak layak, sudah kotor. Sudahlah, belum waktunya saya datang kepada Tuhan. Saudara mari, siapapun kita hari ini yang mendengar secara onsite atau online dimanapun kita berada. Bagaimanapun kehidupan kita. Mungkin dari Januari sampai Desember jatuh bangun sudah rusak dan karu-karuan saudara. Hari ini yang mendengar firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, aku ini lampin. Dan lampin ini dikatakan dijadikan tanda. Dijadikan semeion. Dijadikan sesuatu yang ajaib. Untuk menggiring gembala bertemu dengan Yesus. Tuhan masih bisa pakai lampin-lampin. Tuhan masih bisa pakai orang-orang yang bekas. Waduh, aku ini sudah berdosa, aku jarang memberikan perpuluhan. Tak hutang perpuluhanku, aku ini, waduh ketika aku ini ada masalah. Aku mulutku ini suka maki-maki. Suka marah-marah, kadang aku suka minggat, suka mukul atau segala macam bekas pendosa apapun. Pagi hari ini sudah datang kepada Tuhan. Ngaku Tuhan, aku ini lampin. Aku ini bekas, aku ini kotor. Aku minta ampun. Tuhan bisa pakai lampin ini. Jadi semeion. Jadi tanda yang ajaib. Jadi isyarat ilahi, jadi petunjuk surgawi. Saudara, saudara ingat di dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai 3. Ada tanda yang kalau saudara lihat. Cuman sebuah semak belukar di balik gunung, tidak pernah terlihat orang. Semak belukar itu bagaimana sih saudara bentuknya? Sudah jelek, belukar, penuh debu, banyak duri. Sudah tidak pasti. Siapa yang mau memelihara semak belukar di rumah? Aku mau beli tanaman semak belukar, tak taruh buat hiasan semak belukar di dalam gereja. Tidak ada saudara, semak belukar ini adalah lampin. Dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak semak duri menyala tapi tidak dimakan api. Perhatikan, semak duri menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, semak duri di balik gunung. Tidak terlihat orang, bukan sesuatu yang terkenal, kecil, jelek pun rupanya, banyak durinya, berdebu kotor. Tapi dijadikan tanda untuk membawa satu orang jenderal terkenal, Musa. Jenderal yang mengembalakan jutaan orang untuk menyimpangkan. Saudara, Musa sudah ada di zona nyaman. 40 tahun dia mengembalakan, dia tinggal di rumah mertuanya, hidupnya sudah nyaman, hubungan keluarganya sudah nyaman. Orang kalau ada di zona nyaman, hati-hati saudara. Seperti Daud bisa jatuh. Musa ini mau dipakai sama Tuhan. Menggembalakan jutaan orang, tapi caranya Tuhan tidak panggil pendeta terkenal, nabi terkenal. Dia pakai semak duri. Tandanya semak duri terbakar. Dia berapi tapi tidak terbakar. Tanda ajaib. Sehingga membuat Musa menyimpang. Semak duri dijadikan lampin. Dijadikan tanda ajaib. Dijadikan semeion. Saya berdoa kita semua juga. Kita semua ini bekas saudara. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapapun daripada kita. Bekas pelaku dosa. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta ampun, kita jaga ini keselamatan ini saudara. Hidup kita jaga. Kita bisa dijadikan, kita pun orang-orang lampin, orang-orang bekas, bisa dijadikan semeion, bisa dijadikan tanda ajaib. Untuk membawa mungkin beberapa orang, ribuan orang, jutaan orang, mendekat kepada Tuhan. Lampin ini tandanya
untuk membawa gembala ini mendekat kepada Raja, kepada Juru Selamat. Tuhan datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ini saya cari, saudara. Bahasa aslinya itu adalah apolumi. Yang hilang, yang hancur, yang sesat, yang tidak berguna. Kadangkala saya bertemu dengan orang-orang. Ayo, ke gereja di lapangan bulu tangkis. Wis gak lek, tuwek ini iki sapa, wis gak guna. Jalan wis seok-seok, wis semper ngene lek. Saudara, Tuhan cari. Datang ke dunia mencari dan menyelamatkan yang apolumi, yang tidak berguna, yang dilihat orang tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Saudara, jangan merasa seperti itu. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudara, biarpun Bapak Wakil Gembala, Bapak Daniel, saudara, dia cuma ada di tempat tidur. Ketika kemarin saya ke sana, istri saya heran, kok kamu kerasi gini waktu berdoa? Kok bisa nangis? Saudara, saya cuma lihat Bapak Wakil Gembala di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Cuma satu kata-katanya, ya wes selek, mau apa lagi? Dinikmati saja hidup ini. Mosok mau ngamuk sama sopo, istri tidak ada. Mosok mau ngamuk sama diri sendiri, dinikmati saja. Pelan air mata saya itu jatuh. Biarpun dia tidur, biarpun dia tidak melayani, tapi dari kata-katanya itu bisa menguatkan. Imannya orang luar biasa. Terus Tuhan bisa pakai siapapun. Jangan remehkan hidup kita, jangan remehkan siapapun, saudara. Lampin bisa dipakai oleh Tuhan. Dan apa hubungannya dengan Yusuf, saudara? Kita masuk bagian yang terakhir mengenai Yusuf atau Joseph, saudara. Apa hubungannya Lampin dengan Yusuf ini? Tahukah saudara, di dalam pohon keluarganya Yusuf banyak lampinnya. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Saudara, Yusuf ini atau Joseph ini di dalam Alkitab saya selidiki, saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada beberapa nama Yusuf. Yusuf anaknya Yakub, anak kesayangannya Yakub, yang dikhianati sama saudara-saudara, yang disolimi sama saudara-saudaranya, yang dibuang, saudara. Tapi dia jadi pemimpin besar. Yusuf Arimatea, anak muda yang rendah hati, kaya, saudara, mau memberi. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, anak muda ini mendatangi, tak turunkan ya, ini jenazahnya Yesus, tak taruh di dalam tempat yang baru. Anak muda yang namanya Yusuf, dia rendah hati makanya kaya. Dia mau berkorban pakai tempat barunya untuk Tuhan Yesus. Di perjanjian baru ada Yusuf yang disebut Barnabas. Dia menjual seluruh ladangnya, lalu bawa uang-uangnya ini kepada Rasul untuk dipersembahkan, saudara. Dan pagi hari ini kita belajar Yusuf, suaminya Maria, bapaknya Tuhan Yesus. Saudara, di situ ada ayat-ayat yang saya sudah kasih sebagai ketika saudara mungkin mau catat, mau baca. Nama-nama Yusuf di dalam Alkitab ini, nama-nama Joseph di dalam Alkitab ini adalah nama-nama yang baik, saudara. Ada di sini yang namanya Yusuf? Tidak ada kan, saudara? Padahal Yusuf itu nama yang baik, Joseph itu nama yang baik. Kalau punya anak bisa dinamakan Joseph atau Yusuf Wilhelmina atau Yusuf Togar Wilhelmina, terserah, saudara. Yusuf ini nama yang baik, Joseph, saudara. Bukan nama yang jelek. Yusuf Arimatea rendah hati, kaya. Yusuf anaknya Yakub, saudara, jadi pemimpin. Yusuf Barnabas jadi muridnya Tuhan Yesus, murah hati mau berkorban. Yusuf bapaknya Tuhan Yesus. Ini yang kita mau belajar. Apa arti nama Yusuf, saudara? Nama Yusuf adalah May Jehovah add atau give increase. Semoga kiranya Tuhan menambahkan, memberkati dan meningkatkan. Saudara, pagi hari ini saya berdoa ketika kita belajar tentang Yusuf.
ekonomi kita lebih baik. Ketika kita belajar tentang sifatnya Yusuf, karakter kita lebih baik, pekerjaan kita lebih baik, ekonomi, kesehatan, keluarga, apapun dalam hidup kita, karakter kita, sifat kita itu lebih baik ketika kita pagi hari ini mau mendengar dan belajar tentang Yusuf, saudara. Apa hubungannya Yusuf dengan lampin ini? Saudara, di situ ada pohon keluarga yang saya sudah tunjukkan saudara di dalam slide saya. Saudara, ada yang saya lingkari. Lampin tadi kita sudah tahu, kain yang kotor, kain yang bekas, kain yang jelek, saudara. Lampin yang pertama yang ada di dalam garis keluarganya Yusuf itu yang orang yang bernama Tamar. Saudara, Tamar ini seorang perawan, saudara, perempuan cantik. Tapi dia ditiduri oleh Amnon. Apa enggak hancur hidupnya? Perempuan perawan belum pernah pacaran, saudara. Tiba-tiba diperkosa. Apa hidupnya enggak lampin? Waduh, hidupku sudah kotor. Sudah berhubungan sebelum menikah, sudah diperkosa. Sudah kotor. Sudah bekasnya Amnon saya ini. Apa enggak nangis, saudara? Tapi Tamar ini bisa masuk loh, saudara. Di dalam silsilah pohon keluarganya Yusuf. Dan bukan hanya Tamar, ada Rahab. Wah, kalau Rahab ini, saudara. Sudah player, sudah perempuan nakal, saudara. Sudah jadi mami, sudah jadi mucikari. Hidupnya ada di situ, sudah kotor. Hidupnya setiap hari berkecimpung dengan dosa, berkecimpung dengan kenajisan, saudara. Berkecimpung dengan hal-hal yang tidak baik. Baik di mata Tuhan, baik di mata masyarakat, saudara. Rahab ini juga lampin. Aku ini bekas perempuan nakal. Aku ini bekas mucikari. Tapi dia ada masuk di dalam pohon keluarganya Yusuf. Ada siapa lagi? Ada Batseba, saudara. Seorang istri, saudara. Masih punya suami, suaminya lagi bekerja, ditinggal kerja, mungkin keluar kota, mungkin keluar negeri, saudara. Tiba-tiba si istri dihampiri oleh lelaki hidung belang yang mungkin punya jabatan, punya uang, punya kedudukan. Ditidurilah ini si Batseba, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Suaminya dibunuh, dia hamil pula. Coba saudara, apa enggak? Rusak sudah hidupnya. Tapi bisa masuk loh ke dalam garis keluarganya Yusuf. Ini yang menghubungkan lampin dengan Yusuf. Saudara, keturunan itu penting sekali. Kita anak siapa, keturunan itu menentukan nasib kita. Kita keturunan darah biru atau darah coklat atau darah merah. Penting sekali kita ini anaknya siapa, kita keturunannya siapa. Kita lahir dari siapa, saudara. Itu penting sekali. Saudara, di dalam Galatia 3:29, saudara lihat di depan, dikatakan firman Tuhan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, ketika hari ini, di Natal ini, mungkin ada yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, mungkin ada yang masih hidup di dalam kerusakan, masih hidup di dalam dosa. Datang, minta ampun, percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis. Saudara, dikatakan ketika kita sudah percaya, sudah dibaptis, mengaku mulut dengan hati kita jadi milik Kristus dan kita keturunannya Abraham. Masuk di dalam silsilahnya, garis keturunannya Yusuf, saudara. Pertama kali, saudara, dikatakan Abraham menganakkan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Mulai dari Abraham. Ketika kita ini percaya sama Tuhan Yesus, dibaptis, kita jadi keturunannya Abraham. Bukan cuma sekedar kata-kata, nanti saya akan buktikan secara firman Tuhan, saudara. Bukan hanya itu, saudara, ketika kita sudah jadi keturunannya Abraham, kita masuk di dalam pohon keluarganya Yusuf. Saudara, di dalam Kisah 3:25 dengan cepat sekali, saudara, dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian garis bawahi dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Siapa yang tidak kenal, saudara? Anaknya Presiden Jokowi. Siapa yang tidak kenal anaknya Presiden SBY?
Siapa yang tidak kenal anaknya Presiden Megawati, saudara? Pasti, wah ini keturunannya anak-anak presiden. Pasti dilihat, pasti dilirik. Penting sekali keturunan, saudara. Kadang dulu kepacet, saudara. Oh siapa? Anaknya Pak Herman ya? Masuk, lolos, tidak perlu bayar, saudara. Saksinya siapa? Bapak Eksan. Dengan rombongan Simolawang masuk. Emaknya Pak Herman, masuk, saudara. Saudara, penting sekali loh. Kita ini anaknya siapa? Keturunannya siapa? Dan hari ini, saudara, jelas sekali. Ketika kita percaya sama Tuhan, Juru Selamat yang hari ini kita rayakan kelahirannya, kita jadi milik, kita masuk di dalam pohon keluarganya. Saudara, dalam terjemahan The Message itu Kisah 3:25, saudara, jelas sekali dikatakan, "These prophets along with the covenant God made with your ancestor are your family trees." Kita masuk di dalam pohon keluarganya Abraham. Pohon keluarganya Yusuf, bapaknya Yesus. Buktinya apa, saudara? Kita masuk di situ. Saudara, di dalam Matius 1, saya ajak saudara agak sedikit konsentrasi, saudara ya. Supaya ini saudara bisa jadi bekal bahwa kita ini keturunannya Abraham. Kita ini masuk di dalam pohon keluarganya Yesus. Saudara, di dalam Matius 1 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Perhatikan, ada 14 dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berarti ada 14, ada 14, ada 14. Saudara percayalah, saya sudah ngitung, saudara. Tak hitung sama-sama, Alkitab saya ini tak kasih nomor. 14 dari Abraham sampai Daud, keturunannya saudara, Abraham, Ishak, Yakub. Saudara terus, saudara sampai Daud itu 14. Terus Daud sampai pembuangan ke Babel, saya sudah hitung, itu juga 14. Nah, tapi anehnya, dari Daud sampai dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini yang kita mau hitung, saudara. Saudara lihat Matius 1 ayat yang ke-12. Matius 1 ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel. Firman Tuhan kan mengatakan 14. Kita lihat sesudah pembuangan ke Babel. Yekoya memperanakan Sealtiel 1. Sealtiel memperanakan Serubabel 2. Serubabel memperanakan Abihud 3. Abihud memperanakan Eliakim 4. Eliakim memperanakan Asor 5. Asor memperanakan Sadok 6. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Saudara, ketika saya hitung sampai Yusuf, loh kok cuma 13? Kok cuma 13? Satunya mana? Ternyata satunya itu saudara dan saya. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita masuk. Yang ke-14 itu Aleng Joy Sucipto. Saudara tulis dalam Alkitab saudara, saya ini nomor 14. Karena saya masuk di dalam pohon keturunannya Yusuf. Cuman ada 13. Yang ke-14 saudara dan saya. Saudara hitung nanti di rumah. Apa gunanya kita masuk? Apa sih gunanya? Ketika kita kekurangan uang, ingat loh, kita ini turunannya Abraham. Bapak orang beriman. Kita kurang duit, kita mau bayar tidak bisa. Aku ini turunannya Abraham, bapakku kaya loh. Ngapain aku susah? Ketika kita menghadapi Goliat loh, aku ini turunannya Daud loh. Masuk dalam pohon keluarganya Daud. Ketika kita direndahkan orang, loh aku ini keturunannya Salomo loh. Karena kita masuk dalam pohon keluarga itu, kita nomor 14. Penting sekali kita keturunannya siapa. Dan pagi hari ini kita tahu sudah. Barang siapa orang sudah percaya sama Tuhan. Dengan mulut bibir mengaku dia juru selamat, dibaptis. Kita milik Kristus, kita masuk di dalam garis keturunannya, pohon keluarganya Kristus, yaitu Yusuf. Saudara, apa kunci dari tadi kita berbicara mengenai Yusuf, keturunannya Yusuf, arti nama Yusuf. Apa sih yang membuat Yusuf ini berhasil? Saudara, ada 4 hal, 4 sifat Yusuf
Kenapa dia berhasil? Kenapa dia orang sukses? Saudara, Yusuf ini pekerjaannya carpenter. Dia pekerjaannya tukang kayu. Saudara jangan bayangkan hari-hari ini saudara, setiap rumah harus butuh kayu, harus butuh multiplex saudara untuk buat mungkin lemari, untuk buat mungkin meja, untuk buat mungkin kitchen set. Itu butuh lemari saudara. Butuh kayu, tukang kayu. Tapi ingat zaman dulu rumah-rumah itu terbuat dari batu. Tidak ada rumah yang terbuat dari kayu saudara. Zaman dulu, zamannya Yusuf, zamannya Tuhan Yesus ini saudara. Tukang kayu masih belum terkenal, masih belum famous saudara. Semuanya masih pakai batu. Tapi apa yang membuat Yusuf ini sukses biarpun dia ini bekerja di lahan yang mungkin tidak terkenal, tidak booming, kerjanya mungkin kecil, tidak banyak orang mau. Kamu siapa? Carpenter, tukang kayu. Ini semua rumah ini dari batu, buat apa kayu? Tapi dia bisa berhasil. Dia bisa sukses membesarkan Yesus. Dia bisa sukses menjaga Maria istrinya, saudara. Ada beberapa sifat yang kita mau belajari, Yusuf bisa berhasil. Keberhasilan itu, saudara, bukan instan. Keberhasilan itu harus dipupuk. Keberhasilan itu harus dimulai dari hal yang kecil. Keberhasilan itu harus kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada sebelum kita. Jangan jadi orang yang sombong, saudara. Oh, aku bisa, tanpa dia aku bisa. Aku bisa karena diriku sendiri, diriku pintar. Tidak, saudara. Yusuf, kriteria, ciri, sifat yang pertama. Kenapa dia bisa jadi orang sukses, saudara? Bisa bertahan. Yang pertama, saudara. Yusuf itu orang yang sederhana. Saudara, di dalam Lukas 2 ayat yang keempat dikatakan dia ini adalah keturunannya Daud. Daud itu raja. Berapa banyak orang, saudara, wah aku ini keturunannya bangsawan, darah biru. Bangsawan bukan bangsani tangi awan, saudara ya. Hari ini jangan kita ini suka bangkong. Istri-istri, saudara ya, suka bangun siang, anak-anak dibiarkan bangun-bangun siang. Bukan bangsawan, beneran saudara ya. Itu tidak baik saudara ya. Saudara, di sini Yusuf ini orang yang sederhana, dia turunannya raja, tapi dia mau jadi tukang kayu. Dia tidak masuk, aku ini turunannya raja. Jelas ada garis keturunannya, aku harus jadi imam. Aku harus masuk pemerintahan, karena aku ini keturunannya raja. Tapi dia tetap mau kok jadi carpenter, jadi tukang kayu. Saudara, orang yang sederhana ini bisa sukses, saudara. Tidak perlu dia menunjukkan ini loh aku bisa ini loh aku punya ini loh aku sudah bekerja ini loh aku mampu ini. Saudara, Yusuf tidak seperti itu. Buktinya apa saudara? Buktinya di dalam Lukas 22 ayat 24. Ketika setiap 1 tahun sekali saudara, hari pentahiran saudara. Itu Yusuf dengan Maria, dengan Yesus yang sudah mau beranjak ke remaja saudara. Ya masih kecil lah, mau beranjak ke remaja saudara. Itu mereka membawa persembahan. Tapi persembahan yang dibawa itu adalah burung tekukur. Sementara saya belajar di dalam Imamat 12 ayat ke-8 saudara. Ketika orang hari raya pentahiran itu orang harus membawa domba atau kambing. Tapi kalau tidak mampu bisa membawa burung tekukur. Saudara, pada waktu hari pentahiran itu banyak orang itu datang. Dan ketika datang saudara, pasti ada yang membawa kambingnya mungkin 5, dombanya gemuk-gemuk itu mungkin 10. Dilihat orang, orang kaya orang. Persembahannya kambing, persembahannya domba. Oh itu orang tidak mampu. Cuma bawa burung tekukur. Saudara, Yusuf, biarpun dia keturunannya raja, saudara, dia cuma bawa burung tekukur, dia tidak malu, saudara. Dia tidak kepingin menunjukkan inilah aku raja. Anakku ini loh akan jadi anak raja. Saudara, dia tidak sombong. Membawa domba, membawa kambing. Jadi tidak perlu saudara ya, kita sekarang ini datang kepada Tuhan bawa domba, bawa kambing. Tidak perlu saudara, karena Tuhan sudah jadi anak domba. Tapi kalau bawa sate domba atau sate kambing kepada Bapak Gembala, perlu saudara. Gulai kambing, perlu saudara ya. Kemarin saudara pulang dari doa malam ketika saya naik sepeda motor, waktu mobil saya di coating saudara. Saya pulang, saya lewat saudara, jalan yang Arab-Arab sini. Ada rame, gulai kambing.
aku tak mampir sebentar ya kan. Mumpung naik sepeda motor saudara ya. Saya mampir, satenya itu besar-besar saudara. Harga 100.000 berapa gitu loh. Saya beli sate sudah bubuk akeh-akeh kok. Sudah menunjukkan sinyal, jangan makan kambing banyak-banyak. Tenanglah, enggak pernah setiap kemis kok. Ini loh, ruame lihat ini, orang pecian semua. Arab-Arab ini pasti enak ini gulai kambingnya. Pasti enak ini sate kambingnya. Satenya besar-besar sudah. Saya mau cari gulai kambing yang dikirimkan Bapak Gembala ini di mana sih alamat ini? Enggak ono saudara. Waktu saya pulang saya lihat tulisan gulai kambing besar sate kambing, saya mampir sudah. Pak pulang saudara, beli sate kambing, beli gulai kambing. Baru makan sate saudara, baru makan sate 3 biji. Waduh, kok sudah panas ini ya. Sudah naik ini ya, darah ini ya. Gulai kambingnya enggak saya makan. Wes go, stop kok kata aja, stop. Nanti kolesterolmu naik, segala macam, asam uratmu naik. Tapi enak saudara. Jadi kalau datang ke gereja enggak perlu bawa domba, bawa kambing. Tapi kalau sate kambing, gulai kambing, bolehlah, ya kan. Ini salah satu kesukaan Bapak Gembala. Kikil kambing apalagi saudara. Yang dekat-dekat Simolawang itu kan ada kikil kambing saudara. Itu enak saudara. Saudara pada waktu itu saudara, Yusuf ini tidak bawa domba dan kambing. Yusuf ini membawa burung tekukur saudara. Ini lambang dia ini orang yang sederhana. Hari ini jangan mau kita jadi orang yang suka show off saudara. Menampilkan ini loh saya bisa ini loh saya punya ini, lihat ini saya. Karena dunia sedang menggiring ke sana dengan apa? Dengan Instagram, dengan Facebook, mungkin dengan Twitter, mungkin dengan WhatsApp. Status hari ini set saudara. Saudara Instagram saya kosong. Saya enggak mau cek sana, saya sedang ini, saya punya ini. Ngapain saudara? Yusuf karakter yang pertama, dia orang yang sederhana walaupun dia keturunan raja. Yang kedua saudara. Di dalam Matius 1 ayat 19, ciri yang kedua bisa terlihat dari Yusuf ini. Kita cuma belajar 4 ciri saudara pagi hari ini. Habis itu selesai. Matius 1 ayat yang ke-19 saya akan bacakan buat saudara. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yusuf itu orang yang tulus. Apa sih maksudnya tulus? Saudara, saya kasih background, orang yang jujur tulus. Firman Tuhan mengatakan dia pasti akan ada masa depan. Pasti akan ada masa depan. Jadi saudara, kalau kita ini tulus, kita ini jujur, saudara ya, itu masa depan itu sudah jadi genggaman kita. Entah keluarga kita, pekerjaan kita, rumah kita, semuanya tentang masa depan yang terbaik, yang gilang gemilang. Belajar tulus, kita dapat itu semua, saudara. Tapi masuk lagi, saudara. Orang tulus itu apa, saudara? Orang tulus itu ciri-cirinya terlihat dari perkataannya. Saudara, orang tulus itu perkataannya juga tulus. Perkataannya tidak suka adu domba. Perkataannya tidak menjelekkan. Dia tidak ngomel, dia tidak ngerasani. Perkataannya tidak nyelekit, tidak ngeyel. Kalau orang suka ngeyel, suka menjelekkan orang, pasti dia ini orang tidak tulus. Orang yang tulus itu menjaga perkataannya. Lihat Yusuf orang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan istrinya. Saudara, kalau Yusuf, saudara bayangkan ya, Yusuf ini sudah pacaran dengan Maria, sudah sampai tunangan, sudah sayang-sayangan. Saudara, indahnya orang hidup itu pada waktu pacaran, saudara. Jadi yang sudah menikah selamat welcome, datang ke hutan rimba. Aslinya akan kelihatan semua. Tapi indah-indah ini itu terlihat, indah-indah ini dialami pada waktu pacaran. Yusuf lagi senang-senangnya, sayang-sayangnya dengan Maria. Ayo Mar, kamu mau makan apa? Oh, aku mau makan ikan. Wah, kamu kalau ikan mau beli di mana? Udah ada beli di mana-mana. Kamu belajar itu di Tanjung Torawitan. Kalau mau beli ikan bakar itu ada depot tante, ya kan, yang enak kalau buat seperti itu. Buat, kamu belajar di situ, beli di situ. Cuk, kamu mau makan apa? Oh, mau makan kacang hijau segala macam. Sudah sayang-sayangan, indah-indahnya. Tiba-tiba Maria ngomong, Cuk, aku boleh jujur dah sama kamu. Kenapa? Tapi kamu jangan marah ya. Loh kenapa Mar? Kita sudah jalan lama. Kenapa? Ngomong. Aku
hamil. Saudara, apa enggak syok Yusuf? Dan lebih syok lagi. Tapi yang hamili aku Roh Kudus Yusuf. Berapa enggak panas hatinya Yusuf. Tapi lihat perkataannya Yusuf. Biarpun dia panas. Dia tidak berkoar bercerita kemana-mana. Kalau dia cerita pasti Maria ini mati. Karena hukumnya pada waktu itu kedapatan perempuan berzina. Harus dirajam dengan batu. Orang yang tulus menjaga ini perkataannya. Menjaga ini yang keluar dari bibirnya. Ciri orang yang tulus, perkataannya juga tulus. Ciri yang kedua orang yang tulus, dia ini bisa meredam dan menyelesaikan masalah. Bukan jadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Orang yang tulus itu, saudara, masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Dia bisa meredam masalah dan dia bukan hanya meredam masalah, dia bisa menyelesaikan masalah. Hari-hari ini orang yang bisa menyelesaikan masalah jadi solusi itu atau jawaban pasti gajinya tinggi, pasti dibayar tinggi. Dokter itu saudara bukan hanya mendiagnosa sakitnya, tapi dia harus kasih solusi. Obatnya apa, kamu harus apa. Kalau dokter cuma mendiagnosa tok enggak bisa ngasih solusi. Pasti cari dokter lain saudara. Saya ke dokter anak saya ini, oh ini sakit batuk gara-gara virus, bakteri gini. Tapi dikasih obat enggak sembuh-sembuh, pindah saya saudara. Percuma ini dokter ini. Pindah ke dokter itu, loh kok agak mahal, enggak apa-apa. Dengarnya kan dia bisa obatnya manjur. Saudara, orang yang tulus itu cirinya dia bisa meredam masalah dan bisa jadi solusi menyelesaikan masalah saudara. Ciri yang ketiga, orang yang tulus itu saudara. Ketika orang itu tulus itu membawa dia pintu gerbang kepada hikmat Tuhan. Orang yang tulus itu membawa kepada pintu gerbang Tuhan mencurahkan hikmat. Di dalam Matius 5 ayat ke-8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hati karena dia akan bertemu dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Sumber hikmat. Siapa Tuhan? Jalan. Siapa Tuhan? Pintu. Siapa Tuhan? Pembuat ajaib saudara. Ketika kita tulus, Tuhan akan berikan pintu gerbang hikmat. Jadi jangan sekali-kali berharap ketika kita ada sakit hati, ada kebencian, hati kita tidak tulus, saudara. Mendapat hikmat. Berapa banyak orang, waduh hidupku kok susah ya. Jangan salahkan Tuhan, pekerjaannya mampet. Tidak ada hikmat mau melakukan apa. Karena dalam hatinya sedang ada hal yang tidak tulus, saudara. Sehingga hikmat itu tidak turun. Karena ciri-ciri orang yang tulus itu saudara, itu Tuhan selalu menuntun kepada hikmat saudara. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, betapa mulianya Bapak Gembala kita saudara. Dia berbicara kepada Lelek, om itu kepingin si A itu, si B itu dia tidak perlu susah, hidupnya bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Saudara, tiba-tiba saya cuma jawab orang berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kalau kita hidup kita benar, hati kita tulus, saudara tidak perlu pusing atas lain-lainnya. Hati kita tulus itu kita dibimbing, dibawa kepada hikmat, pintu gerbang masuk kepada hikmat. Tapi kalau masih ada sakit hati, masih tidak suka, masih benci, masih ada propaganda, masih ada politik, saudara, motivasi, saudara susah. Ini kerja kok gaji kecil ya, cek saudara hati kita. Karena dari hati meluap ke mulut. Orang tulus itu dari hatinya. Makanya saudara dikatakan hati ini harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Saudara, ciri orang tulus yang berikutnya, hatinya senantiasa dia suka gembira, bersyukur saudara. Tidak enak loh saudara, sudah pacaran lama, sudah tunangan, tiba-tiba mendapat seperti palu godam. Aku hamil. Loh siapa yang hamili kamu? Aku pun tidak pernah menyentuh kamu. Tapi dia tidak berkoar kemana-mana. Saudara. Tidak dikatakan bahwa dia ini marah seperti Ayub sudah sampai beberapa pasal saudara ya. Maria itu begini. Kamu tidak tahu aku ini sudah keturunannya raja, sudah mau sama kamu untung kamu kok begini sih sama saya. Saudara, tidak ada seperti itu dalam murid Yusuf. Ya sudahlah. Dia diam-diam mau menceraikan Maria. Ini ciri orang yang tulus. Tidak suka memperkeruh suasana. Tidak suka ketika ada sedikit masalah. Cerita si A, cerita si B, cerita si C. Sudah. Kamu tahu enggak si A, kamu tahu enggak si B. Diceritakan semua orang, itu bukan orang yang tulus. Sudah. Yusuf
dengan diam-diam hendak menceraikan Maria. Dia tahu ini ada masalah dengan Maria. Menurut pendapat dia sebelum dia mendapat mimpi, saudara. Hatinya gembira. Saudara, perhatikan raut muka kita, saudara. Jangan sampai, saudara, hati kita tidak enak, muka kita kunyel, saudara. Saudara, ada mama saya mengenalkan seseorang, ini loh Sakno. Papanya sudah tidak ada. Mamanya kerja cuma gaji cetil. Anaknya mau cari kerjaan, bantuan. Ya enggak apa-apa, Mas, sudah datang ke kantor. Mamanya cerita gini. Saya kasihan, saudara, sama mamanya. Wah, kasihan ya, kasihin. Tapi ketika saya lihat anaknya, waduh, mukanya cembetut saja. Namanya orang mau cari pekerjaan, butuh pertolongan orang, kan harus kasih raut muka yang enak kan, saudara. Ketika saya lihat anaknya, wah, ini mau tak masukkan ke sini, mukanya begini, kok enggak enak dilihat mukanya, saudara. Saudara, kita harus jaga raut muka kita. Jangan mencucu saja, cemberut saja, raut muka enggak enak. Sudah dilihat orang itu kok sepet ya, kok asem muka orang itu ya. Karena dari raut muka itu bisa membawa kepada berkat, saudara. Yusuf, dia punya hati yang gembira, dia punya hati yang bersyukur, bisa menikmati hidup walaupun keadaan sulit, susah, enggak enak, saudara. Dia bisa nikmati hidupnya. Dan Yusuf pun juga ciri orang yang tulus itu, dia suka memberi, tidak suka nuntut, sehingga hidupnya tidak bantut. Yusuf orang yang tulus. Cirinya kita sudah belajar. Kalau kita belajar tentang Yusuf, kesuksesan Yusuf pun juga kita akan terima, saudara. Yang ketiga, saudara, cirinya, sifatnya Yusuf, saudara. Dia ini orang yang taat dan mau dipimpin Tuhan. Walaupun yang dipimpin Tuhan itu udah enak, saudara. Lihat, saudara, di dalam Matius 1 ayat 20 dan 24. Bukti Yusuf ini taat dan dipimpin Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, mempertimbangkan maksud itu maksud apa? Dia kepingin diam-diam meninggalkan Maria, menceraikan Maria, saudara, dengan diam-diam, karena dia orang yang tulus, dia tidak berkoar-koar, sedikit berkoar batu sampai di kepalanya Maria. Ketika dia punya maksud mempertimbangkan hal itu, lihat, saudara, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ciri orang yang tulus, saudara, ketika dia ada dalam masalah, baru nimbang ini dalam pikiran. Karena orang itu tulus, waduh. Orang itu tulus tapi besok dia harus bayar. Tapi tidak punya uang, baru nimbang. Ya apa ya, besok harus bayar jam sekian. Saudara, Yusuf ini tidak berdoa. Baru dia nimbang, malaikat Tuhan sudah nampak. Gembala yang tadi pertama kita belajar, ketika dia sedang ada di ladang Tuhan, ketika dia menggembalakan, malaikat nampak. Bala tentara datang. Ketika orang ada di ladang Tuhan sedang melayani. Yusuf orang yang tulus, dia dalam masalah. Dia mungkin hati yang sedang tidak enak karena dia tulus. Dikatakan jelas langsung, waktu dia sedang mempertimbangkan masalah yang sedang dihadapinya. Gimana ini ya? Tak tinggal, ya kasihan. Tapi kalau tidak tinggal, aku ini keturunannya raja. Gimana mamaku, gimana nanti tulangku, gimana nanti opungku, gimana emakku, gimana nenekku ngomong apa mereka, keluarga besarku ngomong apa. Baru nimbang ini, saudara, lagi ada dalam masalah. Tiba-tiba dikatakan, karena dia tulus, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia tidak pakai nawar. Tidak enak loh, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara punya pacar, saudara tidak pernah nyentuh, tiba-tiba pacar saudara hamil. Dan ada suara, kawinono dia jadi istrimu. Ada yang mau di sini? Loh, hamil, habis dipakai orang, bekasnya orang, tangannya orang banyak, piala bergilir. Karena itu, saudara, saya pesan juga kepada anak-anak muda, saudara, jangan gonta-ganti pacar, saudara. Berdoa sekali seumur hidup ini pasangan. Karena kalau gonta-ganti pacar, kalau perempuan, oh ini bekasnya si A, si B, si C, si D, si Z. Saudara, Yusuf ini dia tahu
calon istrinya hamil. Yusuf bukan orang bodoh, saudara. Yusuf ini tapi hamil dari Roh Kudus loh. Ada yang mau percaya hari ini ketika hari ini dunia itu berbeda, saudara. Kalau zaman dulu hamil di luar nikah, saudara, dirajam batu. Kalau hari ini hamil di luar nikah, datang ke gereja minta diberkati, saudara. Kan terbalik dunia hari ini. Dulu hamil, hukumannya mati. Sekarang hamil, bangga, saudara. Punya anak di luar nikah, bangga, saudara. Hari-hari ini dunia serba terbalik. Tapi Yusuf disuruh untuk menjalankan hal yang tidak enak. Ada yang mau menikahi perempuan yang lagi hamil yang bukan karena perbuatannya? Orang sudah berbuat saja, tidak mau tanggung jawab, tidak mau nikah, kok apalagi bekasnya perbuatannya orang. Kita yang disuruh tanggung jawab. Tapi Yusuf, karena yang nyuruh malaikat Tuhan. Ini bukti dia ini orang yang taat. Ini bukti dia ini orang hidupnya mau dipimpin Tuhan walaupun dipimpin ke jalan yang sulit. Walaupun dipimpin jalan yang rugi buat dia. Rugi aku melakukan ini, pekerjaan ini, pelayanan ini rugi. Rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, rugi perasaan. Tapi karena ini yang mimpin Tuhan, karena ini maunya Tuhan, Yusuf itu taat, tidak pakai bantah, saudara. Ketika dia bangun dari tidur, jelas Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Saudara, ketika kita mau dipimpin oleh jalan Tuhan, hidup kita pasti akan berhasil. Saya tunjukkan Yusuf ini orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ini mimpinya yang pertama. Mimpi yang kedua, saudara. Bukti Yusuf dipimpin Tuhan. Saya cepat, mimpi yang kedua dalam Matius 2, 13-14. Yusuf disuruh pergi ke Mesir karena Herodes mau membunuh bayi Yesus. Enak-enak di satu tempat, saudara sudah stay di situ, sudah hidup di situ, punya pekerjaan di situ. Dia dapat mimpi, Yusuf kamu pergi ya ke Mesir. Dia nurut, dia taat, saudara. Tinggalkan rumahnya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan temannya. Pergi ke satu tempat yang baru, dia harus mulai dari nol. Dia ikut, saudara, karena dia tahu dia orang yang taat, dia orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dia berhasil, saudara. Mimpi yang ketiga di dalam Matius 2, 19-21, Yusuf disuruh pergi ke Israel. Balik lagi kamu ke Israel. Herodesnya sudah mati. Ya apa sih, katanya tadi disuruh ke Mesir. Sekarang sudah ke Mesir disuruh balik ke Israel. Kok dipimpong sih saya ini? Nah, Yusuf tidak marah loh. Dia seperti kerbau yang ditarik hidungnya, tetapi yang narik hidungnya tangan Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Tuhan. Dia kembali ke Mesir, saudara, dia mau. Bukti yang keempat, mimpi yang keempat, Matius 2, 22-23. Yusuf mau disuruh malaikat. Yusuf, kamu tinggal ya di Nazaret ya. Setelah bayi Yesus lahir, dia jadi tukang kayu. Dia hidup di Nazaret. Bukan karena maunya dia, karena sudah dituntun oleh maunya Tuhan. Saudara, ketika hidup kita mau taat dipimpin Tuhan, hidup kita ini seperti ketika kita menggunakan GPS. Kita mau ke tempat A, ketika tinggal ketik tempatnya, alamatnya. Saudara, kita akan dituntun lebih cepat, kita akan dituntun lebih aman, kita akan dituntun lebih tenang, tidak perlu mikir macet atau enggak. GPS sudah mengarahkan, oh ini daerah yang macet, kita tinggal ngikuti saja, saudara, jalur GPS-nya. Lebih aman, lebih tenang, lebih efisien, tidak perlu mikir, tidak takut nyasar, saudara, lebih efektif, tidak buang waktu. Tidak buang begitu banyak bahan bakar, saudara. Saudara, kalau hidup kita dipimpin Tuhan, Tuhan bisa amankan kita. Ada orang-orang mungkin mau membahayakan hidup kita. Karena hidup kita belajar dipimpin Tuhan. Orang ini bahaya, minggir, nah, jangan kumpul sama ini, minggir. Lebih aman, lebih cepat sampai tujuan, cepat kepada destiny kita, jodoh kita, berkat kita. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, bukan dipimpin pengertian kita sendiri, bukan dipimpin oleh mau kita sendiri, saudara. Orang yang mau dipimpin Tuhan seperti orang yang dipimpin GPS. Lebih cepat, lebih aman, lebih efisien, lebih baik. Itu ciri orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Bagian yang keempat, yang terakhir, saudara. Cirinya Yusuf. Kenapa kok dia ini jadi orang yang sukses? Yusuf ini orang yang bertanggung jawab. Tadi kita sudah baca Matius 1, 20, 24, saudara. Cirinya dia tanggung jawab, lihat saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Bukan dia yang berbuat. Bukan dia yang menghamili. Aku tidak pernah menyentuh. Biarpun sukar dimengerti oleh logikanya Yusuf. Tapi karena itu perintah Tuhan. Dia mau tanggung jawab. Mengambil Maria jadi istrinya. Membesarkan Yesus. Saudara, saya percaya Yesus dalam asuhan bukan seperti asuhan bapak tiri atau ibu tiri. Pasti Yusuf memberikan kasihnya. Selain Yesus saudara, ada Yakobus juga. Yusuf dan Maria punya anak saudara. Selain Yesus. Dan Yusuf pun, ingat saudara, Yusuf pun menjaga biologisnya. Saudara, 9 bulan statusnya dia sudah menikah dengan Maria. Tapi saya percaya dia tidak meniduri Maria. Dia jaga, oh ini bayi kudus. Dia tidak mau mencemari dengan tubuhnya. Dibiarkan Yesus lahir dulu, baru selesai. Wah, aku puasa dulu deh 9 bulan sampai ini bayi Yesus lahir. Dia masih menjaga keinginan biologisnya. Laki-laki kadang tidak bisa menjaga keinginan biologisnya. Yusuf masih bisa. Dan dia orang yang mau bertanggung jawab. Biarpun dia bukan bapak lahiriah. Biarpun dia tidak menghamili. Dia tanggung jawab. Dia urus bayinya Yesus, mandinya, makannya. Pampersnya mungkin zaman dulu ada pampers saudara ya. Dia orang yang responsibel. Respon dan able, kemampuan orang menjalankan kewajibannya dengan yang baik dan bertanggung jawab. Saudara, ketika kita jadi orang bertanggung jawab seperti Yusuf, tidak perlu repot cari berkat. Tidak perlu repot-repot saudara. Banting tulang cari uang. Itu semua berkat yang akan mengikuti kita. Kita orang yang tulus. Kita orang yang sederhana. Kita orang yang bertanggung jawab. Kita orang yang mau taat, dengar-dengaran dan dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya saudara, akan membawa kehidupan kita lebih baik. Ekonomi kita, keluarga kita. Saudara, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah melakukan tugas dengan standar yang terbaik. Tugas pelayanan apapun kita lakukan yang terbaik. Saudara, ketika saya menyiapkan ini, setelah selesai saudara, saya save di file saya simpan di file saya lihat, selama tahun 2022 ini ya, saya punya catatan khotbah itu ada 25 catatan khotbah. Berarti sejak Januari sampai Desember ini saya sudah 25 kali melayani khotbah. 25 kali saya melayani pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bukakan seperti ini. Saudara, gaji manajer di Surabaya itu kurang lebih 5-8 juta. Gaji manajer di Jakarta itu kurang lebih 10-15 juta. Gaji manajer di Singapura itu bisa 15-20 juta. Gaji manajer itu di Amerika, bayarannya dolar bisa sampai 50 juta. Kedudukannya masih sama manajer, pekerjaannya sama juga manajer, tapi hasilnya berbeda. Saya bekerja, menyampaikan firman ini bekerja untuk Tuhan. Saya selalu menyiapkan yang terbaik. Saya harus cari ini maksudnya apa, ini katanya apa. Saya harus berdoa, saya harus siapkan yang terbaik. Saya tidak mau sekedar, pokoknya besok mengalir saja. Saya tidak dapat apa-apa, saudara juga tidak dapat pengertian apa-apa. Saya selalu siapkan yang terbaik karena ini saya bekerja buat Tuhan. Dan tiba-tiba saya ingat ada satu orang berkata, Lex, 1 tahun ini kamu sudah dapat berapa? 1 miliar? Ya mungkin mendekati. Tiba-tiba perkataan itu muncul. Ketika kamu bekerja dengan tanggung jawab. Di ladang saya, aku ini bosnya. Kalau di Surabaya mata uangnya rupiah. Kalau di Singapura mata uangnya dolar Singapura. Kalau di Amerika, dolar Amerika. Kamu bekerja buat saya, mata uangnya surga. Saudara, tanggung jawablah dengan setiap pelayanan yang sudah Tuhan izinkan sediakan buat saudara dan saya. Kalau itu dikerjakan dengan standar yang terbaik. Yang di atas tuh lihat. Yang di atas tuh lihat. Seringkali Bapak Gembala ngomong, dapur. Saudara, mungkin pada waktu masak, pada waktu mungkin ngupasi bahan materialnya, tidak ada yang melihat.
Tapi standar kebersihannya, standar keenakannya, saudara, itu saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan asal, saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara, itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab memberikan standar yang terbaik untuk Tuhan, saudara, pasti yang di atas juga melihat upahnya itu dari Tuhan, saudara. Bukan dari manusia. Selama saya khotbah 25 kali 1 tahun ini, tidak pernah sekalipun saya minta bayaran, saudara. Bayar. Aku khotbah PK. PK mana persembahan kasih. Ngapain, saudara, yang bayar itu Tuhan sendiri. Dan lebih-lebih, saudara. Tanggung jawab itu adalah berani mengakui kesalahan ketika bersalah dan melakukan pertobatan. Jangan ketika kita sudah salah. Saudara, selama 1 tahun ini, coba koreksi. Ini tanggal 25. 6 hari ke depan sudah berganti tahun. Saudara koreksi. Tanya sama Tuhan. Berani tidak saudara tanya sama Tuhan? Tuhan, rapotku gimana Tuhan tahun ini? Rapot saya bagaimana Tuhan tahun ini? Saya dengar satu kesaksian pendeta terkenal, saudara, sudah pelayanan sampai ke luar negeri. Dia pede sekali, rapotnya bagus. Tapi ketika dia tanya, nah rapotmu jelek nak. Loh Tuhan, aku sudah melayani kemana-mana, aku sudah mendoakan orang, doanya terjawab, masalahnya selesai. Nah rapotmu merah. Kenapa Tuhan cuma ingatkan? Rapotmu yang bagus itu pada waktu tahun 2019. Loh 19-20, Tuhan itu kan pandemi. Aku kan enggak ada pelayanan. Justru ketika kamu enggak melayani, kamu ada masalah, dimarahi orang, difitnah orang, ditipu orang. Tapi kamu bisa ngampuni, kamu bisa terima, kamu bisa ucap syukur. Itu yang menyenangkan hatiku. Rapatmu bagus. Aku lihat hatimu. Orang yang tanggung jawab itu berani memberikan standar yang terbaik dan melakukan apa yang diucapkan. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Di Natal ini, saudara, Tuhan berikan saya kado. Saya sudah urus satu pekerjaan 1 tahun lebih, tidak kunjung selesai. Satu ketika mama saya mendatangi saya, saudara, kamu ada uang 80 juta. Kenapa, Ma? Mama mau tutup giro. Sudah tenang, Ma. Loh, kamu ada enggak? Saya enggak mau bilang ada, sudah tenang. Kapan? 3 hari ya sudah. Pasti ada. Saya enggak mau membuat dia berpikir karena mama saya sudah umur, saudara. Apa-apa dia ngomong sama saya sudah tenang. Pasti ada. Gimana cara Mama saya pikir? Sepenting hari H, ready. Saudara, saya berdoa sama Tuhan hari pertama. Hari kedua, Tuhan ini besok loh butuhnya. Tiba-tiba ada satu orang telepon sama saya, kamu bisa enggak urus pekerjaan ini? Padahal pekerjaan ini bukan bidang saya. Saya konsultan pajak. Tapi bidang yang saya urus adalah perizinan, bukan dalam hal pajak. Loh, tapi aku bukan kerja ini, enggak apa-apa, aku percaya sama kamu. Singkat cerita, saudara, saya buka satu invoice, saudara, 185 juta. Tuhan buka berapa? Untuk buka berapa ini sudah saya harus tanya sama Tuhan. Saya harus survei dulu. Berapa sih untuk ngurus ini? Saya panggil beberapa orang, saudara. Saya tanya sehingga saya tahu, Tuhan kasih hikmat. Kamu panggil orang ini, kamu tanya berapa dia buka harga, kamu panggil orang ini. Sehingga saya tahu, punya pengalaman, punya satu informasi. Banyak orang buka 450 juta, 350 juta. Tuhan tak buka 200 kemahalan. 185 juta kamu buka. Saya buka, dia ditawar, oke, kamu kasih DP ya. 100 juta. Saudara sudah di DP. 100 juta sudah di DP. Masuk ke rekening. Peng 80. Saya kasih mama saya. 20. Pas waktu itu cicilan rumah saya harus nyicil 12 juta 550 ribu. Sisanya untuk buat hidup. Untuk anak-anak segala macam. Selesai 100 juta. Tinggal 85 juta. Seiring berjalan waktu sampai 1 tahun ini, saudara, tidak ada satu izin pun saya dapatkan. Tuhan, gimana ini kok rasanya buntu? Ini salah satu pergumulan saya. Tuhan tolong Tuhan. Dan tiba-tiba di tengah-tengah tahun 6 bulan, dia tanya, Pak ini gimana izinnya kok saya enggak ada? Tenang. Saya cuma bisa ngasih tenang. Tuhan ini opo, gila misalnya dia nagih uangnya diminta balik, aku enggak punya uang. Suara-suara iblis, mati lu, ayo lu. 100 juta diminta balik lu, ayo. Habis begitu Tuhan kasih hikmat lagi waktu saya butuh, saya tarik lagi 30 juta, saudara. Keluar, saudara. Tidak ada satu izin pun saya selesaikan.
Saya ketemu orang si A, oh beres Pak, saya urus 3 bulan, 0. Saya ngulangi lagi ketemu orang, diurus 4 bulan, tidak ada hasil. Sudah. Waduh, Tuhan ini gimana? Sampai akhirnya bangunannya selesai. Dan ketika izin yang dia butuhkan, sudah, ternyata ketika bangunannya selesai, harus keluar izin berikutnya tambahan karena bangunannya selesai 100%. SLF, sertifikat layak fungsi. Waduh. Tetapi saudara, Tuhan kita itu adalah jalan. Dia pemberi hikmat. Singkat cerita saudara, Desember ini, di bulan Oktober saya berdoa, tiba-tiba saya dituntun. Coba kamu pergi ke si A. Saudara, saya pergi ke si A. Saya datang saya ngomong, oke Pak Alex, tak bantu. 3 hari yang lalu, retribusinya selesai. Izinnya semua selesai. Tinggal retribusi ini dia bayar. Yang saya mau cerita saudara. Ketika dalam proses 1 tahun, hampir setahun, 8-9 bulan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba Tuhan bisa buat si pemilik ini ada masalah lain. Sehingga masalah yang ini sehingga seolah dikaburkan sama Tuhan. Pak tolong Pak. Perusahaanku di Bekasi lagi di demo. Bisa enggak kamu bantu? Bisa. Saya iya aja sudah. Bisa enggak bisa. Urusan apa? Tenaga kerja. Depnaker. Bisa. Saya telepon, saya puji Tuhan, saya berdoa, selesai. Pak bisa enggak bantu? Opo? Iki loh, bangku enggak cair-cair uangnya. Bisa. Terus seolah-olah sama Tuhan dikaburkan dan ditonjolkan masalah lain dan saya bisa menyelesaikan 2 masalah tersebut. Dan untuk retribusinya, tiba-tiba minggu kemarin retribusi keluar. Dan orangnya cuma ngomong, wah hebat ini Pak Alex. Padahal dia enggak tahu, sudah setahun saya urus. Dan Tuhan buka jalan. Dan Tuhan tambahi. Sama saya Tuhan tambahi. Ketika kita belajar seperti Yusuf. Orang sederhana, orang tulus. Taat dipimpin Tuhan dan bertanggung jawab. Kita akan menemui keberhasilan demi keberhasilan. Karena kita ada di jalan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.